Mari orang yang mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kami selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur sebab anugerah-Mu, pertolongan-Mu, Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, kami mau
Kau sungguh baik bagiku. Haleluya. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian dari umat-Mu. Sebab Kau layak diagungkan itu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan, Yesus Raja di atas segala. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Yes, amin. Hanya Tuhan Yesus yang layak. Terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan, Yesus Raja di atas. Persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Harta itu semua milik-Mu, hidup kami pun milik-Mu. Yang kami bisa bawa kehadirat-Mu pagi hari ini hanyalah pujian syukur, pengagungan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penolong kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau angkat hati kami, mau angkat suara kami lebih sungguh-sungguh lagi di pagi hari ini. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan, Yesus Raja di atas segala. Yang mengasihi Tuhan katakan sekali lagi, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Dia Raja. Sama-sama, oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala. Raja di atas segala.
Dialah Tuhan, dialah Raja yang mengatasi segala-galanya. Engkau Tuhan juga yang mengatasi setiap persoalan kami, setiap pergumulan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Bapak Ibu, seberapapun kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya boleh lihat kanan kiri, katakan sesuatu kepada sebelah kanan sebelah kirimu, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama bersuka cita di rumah Tuhan pagi hari ini, amin. Tanggalkan bebanmu, mari bersuka cita bersama-sama. Sebab Tuhan baik, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yuk. Menyatakan di pagi hari ini yuk. Anugerahnya kekal selamanya. Dia baik. Tuhan Yesus baik, amin. Masih kuat atau kita duduk saja? Masih kuat, amin. Haleluya. Semangat, tepuk tangan sama-sama. Yes. Oh
berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku, butir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari nyatakan sama-sama yuk, sekali lagi teriak yuk. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar.
kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Firman-Mu ialah kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan kami. Yang menegur kami. Yang menasihati kami. Bahkan menuntun kami mengalami kesempurnaan seperti Tuhan sempurna. Urapi berkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu berkata-kata, berbicara hanya untuk menyampaikan kehendak isi hati-Mu Tuhan. Dan kami umat-Mu yang mendengarkan Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang siap mendengarkan, bahkan siap melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada berkat ketika kami dengan sungguh-sungguh dan setia melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom teman-teman yang terkasih. Ya, terima kasih sebelumnya buat para pelayan tim profetik yang telah melayani. Tema kita pada awal bulan ini yaitu beriman kepada ketuhanan Kristus. Jadi tetap pada iman. Sebab kenapa? Kita terkadang KTP-nya aja Kristen, tapi kita nggak percaya sama Tuhan. Dan banyak yang terjadi pada akhir zaman ini. Makanya GBI lebih menyuarakan iman. Kenapa? Karena mayoritas Kristen kebanyakan tidak bergereja, tidak tertanam, tidak bertumbuh. Hanya mengaku bahwa Kristen di mana Kristen itu bukan seperti bunglon yang dapat beradaptasi. Kalau komunitas seperti ini, ya kita menyesuaikan. Nggak bisa seperti itu. Makanya kita perlu beriman kepada Kristus, beriman kepada ketuhanan Kristus. Makanya hal ini mencakup mengenai tentang pengajaran, kembali lagi kepada teologi, di mana kita juga harus memahami bagaimana ketuhanan Kristus. Sebab kenapa? Sebab supaya kita nggak goyang. Sebab supaya iman kita teguh, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar. Tetapi bukan berarti seluruh hidup kita untuk meneliti atau mempelajari Tuhan. Enggak. Tuhan bukan objek untuk dipelajari, tetapi Tuhan objek untuk disembah. Maka dari itu kita bukan ingin mengerti Tuhan, tapi kita ingin mencintai Tuhan. Kenapa? Ya, supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah, beriman kepada ketuhanan Kristus. Kita buka di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di sini kita akan baca secara bergantian ya. Kita sambil memperkatakan firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan agar kita bertindak hati-hati. Dan dimanapun kita berada kita akan berhasil dan beruntung. Mari kita baca. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta saudara yang terkasih bacakan ayat yang genap. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sesudah ia membasuh kaki, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Udah jelas. Amin untuk firman. Jadi kita di sini belajar tentang teladan Yesus. Yang perlu kita pahami ada dua hal. Yesus gelarnya yaitu anak manusia. Yang pertama anak manusia, yang kedua anak Allah. Ini gelar Yesus, sama seperti seseorang yang mendapatkan gelar apa? Gelar apa aja, misalnya dia yang paling bersih. Si paling bersih gelarnya, disebutannya. Begitupun dengan Yesus. Yesus ada dua gelar yang sering dikatakan di dalam Alkitab, yaitu anak manusia dan anak Allah. Dan dua hal ini berkaitan erat dengan pemahaman kita akan Kristus. Bagaimana cara kita memahami Kristus? Supaya kenapa? Supaya kita nggak goyang iman kita. Sebab kenapa? Iman itu berpegang erat kepada janji Tuhan. Seringkali janji yang belum tergenapi atau yang belum kita lihat seringkali membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kita menyebut Tuhan jahat. Banyak terjadi. Sebenarnya Tuhan bukan gak sayang kita, tapi belum saatnya. Tetapi terkadang pemikiran kita yang seperti itu. Manusia, bahkan umat pilihan Allah, bangsa Israel memberontak tiap hari, bayangin, tiap hari bersungut-sungut sepanjang waktu, sepanjang perjalanan bersungut-sungut. Itu yang membuat kita harus belajar supaya kita jangan sama seperti bangsa Israel. Ketika kita ingin melihat janji Tuhan digenapi, ketika kita ingin melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita, ya kita jangan sampai bersungut-sungut. Seringkali hal yang belum Tuhan lakukan,
seringkali memicu kita untuk tidak percaya. Makanya kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya inilah teladan yang Tuhan udah anugerahkan kepada kita. Kenapa kita perlu memahami anak manusia? Gelar anak manusia ini ya maksudnya inkarnasi. Istilah inkarnasi itu di dalam pemahaman GBI, inkarnasi itu berasal dari kata Latin yaitu incarnatio, yang berarti yaitu masuk ke dalam daging. Jadi Yesus inkarnasi, kita jangan samakan dengan reinkarnasi ya. Maaf, ini inkarnasi berbeda sama reinkarnasi. Kita menolak pemahaman reinkarnasi. Tetapi inkarnasi kita menerima. Sebab kenapa? Sebab Yesus rupa Allah mengambil rupa manusia, tubuh daging. Sebab hal ini udah terjadi di dalam perjanjian lama. Flashback lagi
Kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa lagi. Maka dari itu kita butuh pemahaman supaya kita nggak menyalahkan Tuhan. Yang baca firman, yang merenungkan aja masih bisa menyalahkan Tuhan. Banyak bahkan hamba Tuhan jadi ateis. Ketika mereka begitu sakit dalamnya. Tetapi banyak juga yang masih bertahan. Untuk itu kita terus berjuang. Hidup ini bukannya gampang masuk surga, saudara. Tuhan berkata jalan yang kita lalui menuju surga, jalan yang sempit. Bukan jalan yang lebar, bukan jalan yang luas, sempit. Makanya kita harus berusaha terus beriman sama Tuhan. Berusaha beriman, percaya. Makanya ada iman yang besar, ada iman yang benar. Untuk itu kita mau memiliki iman yang benar dan iman yang besar. Kedua-duanya harus kita pegang. Sebab kenapa? Sebab iman yang besar itu, walaupun sebesar biji sesawi saja, tetapi kita punya semangat. Kita akan lihat janji Tuhan digenapi. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tuhan izinkan ada satu yang menjadi pengkhianat. Makanya kita lihat, kita tahu bahwa 12 murid Kristus, wah, udah tahu sama Yesus, jalan tiap hari sama Yesus, melalui proses bersama Yesus, kena badai bersama Yesus, melihat keajaiban Yesus. Tapi masih ada yang menjualnya, yang mengkhianatinya. Hal ini membuat kita paham bahwa seorang murid pun masih bisa berkhianat. Padahal saudara, menyerahkannya itu bukan dengan cambuk, dengan parang, dengan senjata-senjata, dengan ciuman, dikecup. Itulah yang terjadi pada saat ini. Kita melihat, seringkali kita melihat orang-orang baik. Tapi ingat, selalu kita harus ingat, manusia, namanya manusia, bisa mengecewakan. Berharaplah kepada Tuhan. Teladan dari Yesus. Yesus memberikan teladan. Bahwa kita harus sadar, di antara orang yang baik ada orang yang jahat. Di antara orang yang benar ada orang yang salah. Kesempurnaan itu hanya ada pada Yesus. Makanya kita perlu menyadari, walaupun Tuhan Yesus sudah memberitakan Injil, masih ada yang menolak dia. Bahkan udah ada jadi muridnya, meninggalkan dia. Makanya iman kita harus benar. 60 murid Yesus. Wah, ketika mendengarkan Yesus, semuanya meninggalkan. Tersisa 12 orang. Ditanya lagi sama Yesus, apakah engkau tidak meninggalkan aku? Dan kita mau punya iman yang besar. Kita percaya Tuhan udah berkata, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham lahir, Yesus telah ada. Apakah kita masih meragukan karena Yesus ambil rupa manusia? Nah ini kita butuh pemahaman supaya kita mengerti lebih lagi. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Ya karena dia berkuasa mengampuni dosa. Gak ada manusia di antara manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dia berkuasa ketika dia mengampuni dosa, orang sembuh. Kita tahu ada seorang yang lumpuh dibawa. Berusaha orang lumpuh tetap berusaha dia mencari Yesus. Dibantu dengan beberapa orang untuk mengangkat dia. Diangkat dari atas, dibawa turun ke bawah. Lalu Yesus menyuruh dia berjalan. Tetapi ada ahli Taurat. Di situ Yesus berkata, Tuhan telah mengampuni dosamu. Dan dia berjalan.
Dan kita lihat bahwa hanya Yesus yang mampu melakukan segala sesuatu tersebut. Gak ada, sampai sekarang gak ada orang yang berkata dosamu telah diampuni. Enggak, hanya Yesus. Hanya Yesus. Makanya Yesus dikecam sebab dia memiliki gelar anak Allah. Dimanapun dia mau dilempari, dia mau dibunuh. Bahkan hingga mati di kayu salib. Dan Yesus tahu, sebenarnya Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata tidak semua bersih. Nah ini dia. Ketika Petrus berkata, semua orang yang mandi udah bersih. Tetapi Yesus berkata apa? Tidak semua dari kamu bersih. Makanya maksud Yesus itu merujuk kepada murid-muridnya. Enggak semua di sini bersih. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Tidak semua dari murid-murid ini murni atau tulus mengikuti Yesus. Kenapa? Karena dia tahu niat jahat iblis. Iblis memakai siapa? Iblis merancangkan apa? Ya, Yesus tahu. Tetapi ini yang kita mau belajar. Bahwa Yesus tetap ada di pada rule yang tepat. Dia enggak menghindar. Kita tahu bahwa mengerikannya kematian Yesus. Kita perlu renungkan hal itu. Sebab kenapa? Kematian Yesus itu bukan kematian yang normal. Disalib, enggak hanya disalib. Dipermalukan, disiksa. Mungkin saat ini ketika kita mengalami hal yang tidak enak. Mungkin mengalami dikhianati, kita belum sampai disalib kok. Kenapa kita masih mau meragukan Tuhan? Ketika kita teraniaya, kita belum sampai dipermalukan. Kenapa kita harus kurang percaya sama Yesus? Makanya di sini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melayani. Teladan Yesus pada saat ini adalah melayani. Melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita tahu kaki tempat yang paling rendah lah di antara tubuh kaki yang dibuat buat berjalan. Kalau nggak pakai sepatu kita berjalan di tanah yang biasa itu kotor. Tanpa alas kaki itu kotor. Untuk membersihkannya butuh kerelaan. Dan Yesus mengajarkan hal itu. Yesus adalah Tuhan. Dan dia udah menyatakan bahwa dirinya Tuhan. Bahkan di sini dikatakan Petrus berkata, Yesus mengatakan di sini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia Tuhan. Ya kalau orang yang tahu pasti mau mengajarkan. Bukan orang yang sok tahu yang mengajarkan. Tapi ketika orang tahu sesuatu, dia pasti berbagi, pasti mengajarkan. Begitu juga dengan Tuhan. Dia mengajarkan, dia memberikan teladan kepada umat manusia supaya apa? Supaya umat manusia punya hidup menyerupai gambar dan rupa Allah. Hidup ini bukan persoalan makan dan minum. Bukan persoalan harta, cuan, bukan. Hidup ini persoalan tentang melayani. Karakter kita harus punya karakter melayani. Di dalam rumah tangga pun, kalau kita sendiri yang melayani seperti seorang suami saja yang melayani, gak akan bertahan lama. Makanya harus ada karakter yang saling melayani. Antara suami dan istri, antara bapak dan anak. Itu semua harus berkesinambungan. Harus selaras. Kita harus punya karakter yang melayani. Ini udah dipraktikkan langsung. Makanya di sini jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Engkau tidak tahu sekarang. Kita juga ketika kita melayani, apa yang kita perbuat itu maknanya atau manfaatnya belum datang langsung pada saat itu. Tetapi ketika kita nanti udah bertumbuh, udah berjalan, seiring berjalannya waktu, kita baru sadar. Kita baru menyadari, oh ini lo melayani.
Oh ini toh manfaat melayani ketika kita melayani. Ketika kita membantu orang. Ketika kita mensupport orang. Ada feedback. Itulah karakter ilahi yang Tuhan inginkan. Supaya kita memiliki karakter yang serupa dan segambar. Bayangkan kalau manusia sesamanya saling membenci. Balik lagi kita pada zaman Nuh, dihabisin semuanya. Dihabisin. Kain benci Habel, iri hati benci, bunuh. Kain melahirkan keturunan lagi sampai ke Lemek. Bunuh lagi keturunannya. Bahkan ngambil istri lagi sesuka hati seperti itu. Dan kita nggak mau seperti itu. Kita mau seperti Yesus yang mempersembahkan hidupnya. Makanya kalau kita bilang berikan persembahan itu, berikan apa yang mau kita beri? Sebenarnya nggak ada. Semua itu dari Tuhan kok. Semua dari Tuhan. Bahkan napas kita sekarang kita masih hidup sekarang semua dari Tuhan. Maka dari itu kalau Tuhan udah izinkan segala sesuatu terjadi, itu semua milik Tuhan kok. Kita nggak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah bersandar. Begitu juga dengan yang saya alami. Saya juga sempat protes pada Tuhan. Tuhan, aku udah melakukan apa yang aku bisa. Tetapi semua balik lagi. Ketika saya baca lagi, renungan. Jadi renungan ini bukan saya membuat untuk saudara semata aja enggak. Tetapi untuk diri saya juga. Renungan yang saya baca, saya buat. Ketika saya melihat Kaleb, ketika dia menjadi mata-mata di suatu daerah, diutus Musa, yang dia lakukan pada saat dia memata-matai dan pulang membawa kabar, dia memberikan semangat. Tetapi ada sebagian yang memberikan kabar busuk. Dan di situ kita belajar bahwa biasanya kita lemah ketika melihat sebuah kenyataan. Kenyataan yang kita hadapi berbanding kebalik dengan janji Tuhan. Dan biasanya kita tidak beriman lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan ini? Ya, apakah Tuhan mendengarku? Ya, biasanya manusiawi. Tuhan, apakah engkau melihat? Biasanya seperti itu. Dan Tuhan berkata melalui firman, melalui kisah Kaleb. Kita harus tetap percaya. Kaleb Ben Yefune, dia berkata kepada bangsa itu, kita tetap percaya. Tuhan akan memberikan tanah ini. Berapa lama dia dapat? 45 tahun. Ada waktu, interval waktu. Ketika kita minta, bukan langsung itu diberikan Tuhan. Enggak. Ada proses. Ada kesabaran. Gak hanya kesabaran. Dia berjuang. Pada umur 85 tahun dia masih berperang. Kekuatannya gak berkurang. Itu janji Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu, ya Tuhan tahu bahwa kita dapat melalui hal itu. Sebab kenapa? Sebab segala sesuatu tidak melebihi kemampuan kita. Makanya di dalam firman Tuhan tertulis, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam siapa? Di luar dia gak mampu kita tanggung. Di luar dia berat. Makanya hanya di dalam Yesus kita menerima kemampuan tersebut. Jadi apapun saat ini yang menimpa kita, masalah apapun saat ini, bawa semua dalam doa. Bawa semua ke dalam hadirat Tuhan. Bila hatimu berbeban berat, bawa. Ceritakan semua kepada Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan kita. Biar Tuhan dengarkan. Seringkali kita nggak mau menyisihkan waktu kita untuk intim sama Tuhan. Makanya Tuhan berikan hal itu. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Supaya apa? Supaya kita makin intim. Supaya kita makin cinta sama Tuhan. Ingat, jangan sampai kita mengatakan lagi bahwa Tuhan tidak cinta sama kita.
Sebentar lagi kita mau merayakan hari Paskah. Bukti cintanya Tuhan pada kita. Ya kalau kita renungkanlah, sedikit saja kita renung. Kita ganti posisi Tuhan Yesus. Kita yang berada di posisi Tuhan Yesus. Gak akan sanggup. Pada saat disalib pun semua murid-muridnya kabur. Gak ada satupun yang menemani betapa sakitnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita udah mengenal Tuhan, udah mengerti firman, kita gak boleh sakit hati. Kita juga harus berharap kepada Tuhan. Untuk itu kita tetap percaya sama Tuhan. Di zaman yang sulit ini, di zaman yang makin mengerikan ini, semakin jahat ini, jangan sampai kita krisis iman. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang tim Prophetic untuk maju ke depan. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mungkin ada yang belum kebagian, boleh lambaikan tangannya. Semua udah kebagian ya. Saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita angkat anggur dan roti di atas kepala kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengingat kami sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, supaya kami semua terangkat boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami masih diizinkan Tuhan untuk memperingati akan kematian Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam hidup kami telah termaterai darah-Mu yang mahal Bapa, yang berharga atas hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang tiada tara ini Tuhan, yang boleh kami nikmati setiap hari Tuhan. Ajar kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu yang besar Bapa. Ajar kami menyadari Tuhan bahwa Engkau selalu menyintai kami dan mengasihi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan kondisi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami juga terus percaya dan beriman kepadamu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menasihati kami, membimbing kami, menjaga dan melindungi kami, hingga kami pada saatnya pulang dan tiba nanti di rumah yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah
menikmati perjamuan. Saya percaya kita beroleh kekuatan dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Ya, kita akan dengarkan pengumuman untuk minggu ini. Apa saja yang perlu kita ketahui? Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 7 Maret 2024 pukul 19.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah ini terbuka untuk umum dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Bagi jemaat Tuhan yang telah mengambil formulir pendaftaran Tamborin GBI Kota Baru, dapat segera mengembalikannya ke Aser. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam saudara kami Tuhan. Bapa Allah Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan segala usaha dan kerjanya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pekerjaannya Tuhan akan berhasil. Setiap usahanya akan berhasil Tuhan. Pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga orang melihat Yesus ada dalam diri Pak Alai Tuhan. Kiranya melalui perkataan Pak Alai juga Tuhan Kau pakai Tuhan. Sehingga orang-orang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kehidupan Pak Alai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita turun berlimpah-limpah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ada lagi? Shalom para pejabat dan juga jemaat dari Gereja Bethel Indonesia. Kita memasuki bulan Maret di tahun 2024 dan di akhir bulan ini kita akan merayakan Paskah. Paskah adalah hari kemenangan Yesus. Karena dia yang mati tapi kemudian hari ketiga dia bangkit. Semua pemimpin agama mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali menjadi hakim yang adil. Karena dia adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Dia adalah pusat iman kita. Karena itu kita tidak mau tergoyahkan daripada keyakinan akan Yesus, keyakinan akan Injil. Nah, Februari yang lalu kita telah melangsungkan pemilihan umum dan hasilnya telah diketahui. Mari siapapun pilihan saudara, kita menerima dengan hati yang lapang karena semua telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan biarlah kita semuanya bersatu padu membangun Indonesia sehingga Indonesia tetap memegang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap jaya. Haleluya. Berhentilah saling menjelekan, tetapi ini waktunya membangun Indonesia. Berdoa sungguh-sungguh supaya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, sejak Februari hingga Juni yang akan datang, dilakukan sidang majelis daerah di berbagai provinsi di Indonesia dan juga di luar negeri. Ini sidang majelis daerah khusus untuk para gembala, ikutilah. Dan di sana ada pembinaan-pembinaan yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Sinode GBI. Tapi juga ada rapat pleno, rapat komisi untuk saudara bisa memikirkan yang terbaik bagi BPD, Badan Pengurus Daerah masing-masing. Nah, ada satu hal penting yang saya juga mau sampaikan, agar semua BPD segera melaksanakan program kerjanya dengan baik. Bukan hanya rapat ya Bapak Ibu. Saya harap rapat koordinasi, rapat kerja daerah, rapat kerja nasional itu dipersimpel, dipermurah biayanya, bisa lewat Zoom. Tapi perbanyak program kerja nyata. Kolaborasi dengan Departemen BPP Pusat, sehingga di semua BPD itu ada program kerja yang nyata dari pekabaran Injil, bidang misi atau pelayanan masyarakat, pendidikan, teologi, pemuridan dan diklat, Departemen Pemuda dan Anak, marketplace, kemudian keluarga, wanita. Ayo kita perbanyak program-program yang menyentuh dan membangun gereja lokal saja. Gereja lokal yang ada, bukan hanya rapat-rapat koordinasi saja. Dan BPD yang belum kuat secara finansial untuk melaksanakan program kerjanya ini, akan ada sedikit insentif dari BPP melalui departemen yang ada ketika program-program itu dilakukan secara onsite di
PPD masing-masing. Tidak harus semua pembicara dan yang memimpin acaranya dari Jakarta, tetapi bisa di daerah-daerah. Yang penting, ayo libatkan semua gereja lokal, supaya gereja lokal bisa dibangunkan rohaninya. Mentoring gereja-gereja kecil oleh gereja-gereja besar juga segera dilakukan, sehingga semua GBI bisa mengalami pertumbuhan secara merata. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja